mulainya dari mana ya? Karena kenalan dulu. Kenalan dulu. Karena sebenarnya kalau kita di Sukma Bali gitu, kok kita nggak mau muncul tokoh itu. Ya, Ketokohan itu nggak mau muncul di Sukma Bali karena kita mau organisir sebuah event graffiti. Tapi cara gerak kita ini berkolektif itu karena nggak ada ketua, nggak ada segala macam. Siapa aja yang punya gagasan tuh kalau kita godok bersama, kita bareng-bareng kerjain gitu. Pertama kali Sukma Bali itu hadir di 2019 November akhir itu sebelum corona. Kita berupaya untuk lagi kolek graffiti artis di Bali ini siapa, terutama yang lokal gitu, untuk beranilah tampil di wacana graffiti Indonesia dulu lah, Bali kecil dulu lah. Iya, yang kecil dulu. Akhirnya juga impactnya juga bisa se-Indonesia sadar itu. Kalau di Bali tuh ada gitu. Kita nih ada gitu. Karena nih organisasi non profit lah sebutkan gitu. Kesadarannya kan di sana gitu. Siapa yang mau berjuang nih di sini untuk graffiti Bali ya kita ajak gitu. Kalau saya sih nyumbang ke pemikiran biasanya sebagai yang lumayan mengkurasi di sana gitu. Kalau Indro lebih ke dia organisir massa gitu, terutama di anak-anak graffiti dan segala macamnya gitu. Sebenarnya kurasi itu kan muncul ketika ada sebuah gagasan gitu. Gagasan apa yang kira-kira mau dibahas, misalkan kayak kemarin sempet fenomena layangan celepuk itu di Bali saat pandemi itu. Ya benar. Dan secara momen kita hadir di sana walaupun itu bukan sebagai Sukma Bali, cuman kita mengambil satu talenta gitu. Ada teman kita J itu, dia itu graffiti artis juga gambar layangan celepuk gitu dan viral gitu. Kenapa kita nggak berangkat dari setiap fenomena yang hadir saat ini gitu? Dari sana sih akhirnya kurasi itu muncul gitu. Kalau gambar itu kan siapapun bisa gambar di jalan gitu. Ketika ini dikurasi itu menjadi sebuah hal yang menarik, sebuah wacana gitu. Kayak semacam itu sih, kita selalu mengkurasi berdasarkan apa sih topik hari ini, atau enggak kita sedang ngapain gitu. Ada apa lagi booming, apa yang lagi terjadi fenomena sosial itu, kita hadir di sana gitu, berupaya gitu. Mungkin kalau Sukma Bali lebih kepada proses kreatifnya itu aja sih. Banyak sih ada dimensinya ketika gambar graffiti itu punya idiom-idiom berbeda gitu. Ada yang vandalisme, ada yang peace, ada segala macam yang muncul. Kita nggak mau menjadikan ini sebuah kesimpulan gitu loh, graffiti itu seperti apa gitu. Kita nggak mau menyimpulkan gitu. Kan graffiti terjadi di desa itu, kan cuma di Bali itu. Iya kan? Ngomongin Canggu itu desa gitu. Ngomongin Denpasar isinya juga desa tuh. Karena global village itulah yang kita pahami itu, karena nggak setiap tembok di Bali bisa digambar gitu, karena banyak sebegitu pinternya orang Bali buat ukiran dekoratif segala macam, masa kita gambarkan nggak gitu. Kalau di pribadi saya, semenjak kalau turun ke jalan, kita satu tuh cari tembok yang kadang-kadang tuh yang udah ada coretan berupa vandalisme. Kita anggap kotor itu. Jadi kita di sana berunding sama pihak yang punya mencari kesepakatan. Ini daripada konflik atau gambarannya nggak bagus, bagaimana nggak kalau kita menawarkan jasa aja gitu ya. Menawarkan kesenian. Keluar kesenian. Nggak mau lah kita gambar tembok-tembok ada seperti pura segala macam yang tapi ini kan pinggir jalan semua gitu. Karena tempat-tempat sejarah segala macam tuh bukan ruang publik yang kita bisa gambar tuh, ada batasan itu sih. Kita mau bikin itu sebenarnya gitu. Ada batasan-batasan apa sih yang hadir di Bali itu ya, bisa dan tidaknya tuh kan kita balik lagi kepada etika gambar di jalan itu. Etika gambar di jalan ketika ideologi vandal tuh muncul ya, mungkin mereka punya pembenaran atas itu gitu, karena vandal tuh apapun sifatnya merusak. Ada kasus tembok pura digambar gitu. Nah, seperti itu. Karena kesadaran itu sih mungkin kita bisa mengkampanyekan itu kepada orang yang baru saja nggak tahu kultur di sini gimana gitu. Menjadi sebuah
pengetahuan baru lah. Cuman nggak sejauh itu, kita masih ke ranahnya ke pengorganisir acara. Tujuan kita apa bikin acara? Kalau aku ngerasain sih yang biar lebih ditawain aja sih, maksudnya lebih dikenal aja, kayak kan dengar-dengar di Bali grafitinya nggak ada, tapi kalau semenjak kita bikin ini jadinya kayak udah ada nih pergerakan, nafasnya baru itu. Iya, nafas baru di Bali. Pergerakan. Tapi sempat kita ada bikin sebuah event di Ubud, judulnya Hari Raya Graffiti gitu. Saat itu formatnya adalah ya block party itu, isi pameran, tapi isi live painting, isi musik-musikan itu DJ. Hari Raya Graffiti itu lumayan bisa memberi kesadaran baru di graffiti Indonesia gitu. Sempat entahlah ya, ntar jadi disclaimer atau gimana nih. Karena setelah kita bikin, teman-teman kita di Jakarta menginisiasi Indo Graph Day gitu, di tanggal yang sama, di bulan yang berbeda, di kita Februari, mereka Maret. Kita sebenarnya merayakan Galungan gitu. Karena pas itu kita Hari Raya Galungan ya nampah gitu, kita mengelawar segala macam gitu. Bagaimana orang Bali merayakan hari raya. Ya bersenang-senang aja, mabuk gitu. Dan di tahun berikutnya Indo Graph Day muncul di tanggal yang sama di saat kita membuat Hari Raya Graffiti itu, di tanggal 15 Februari itu. Setiap kapan sih gitu berkumpul misalnya untuk menggodok ide, atau berkumpul misalnya untuk satu event tertentu gitu, misalnya ngecat mulai berkarya atau apa gitu, atau event apa aja yang teman-teman lakukan? Sejauh ini kayak eventnya party ya? Iya, party semua. Jadi nggak tahu nih kecenderungannya gitu. Akhirnya kan muncul tren baru gitu. Karena gini ya, sempat mengamati juga di Bali itu ketika nonton pameran yang konvensional nih, ketika hadir aja, setelah mereka masuk ke dalam, nggak ada apa yang perlu dibicarakan atau apa, ya pasti pulang gitu. Ketika ada hadir musik kan bisa menikmati sebentar gitu, ada yang jualan makanan gitu, ada obrolan lain lah gitu. Itu yang sebenarnya kita hadirkan karena mau bahas kita di Bali ini sangat bergantung pada jarak itu. Misalkan tempat-tempat pariwisata tuh, misalkan yang sentral lah di Bali gitu, ketika bikin acara di Nusa Dua pasti orang-orang dari utara susah datang gitu. Kalau bikin acara di Ubud itu orang-orang selatan yang susah gitu. Kalau bertemunya sebenarnya dari obrolan ya, ada obrolan mabuk gitu. Aku udah kayak gini gitu, misalkan bikin gini gitu. Kalau sepakat ya kita cari tanggal gitu. Pas tahun 2020 tuh, walaupun tuh awal pandemi, kita bisa bikin sekitar 5 event bro ya. Iya. Jonathan siapa? Rahel. Apa aja itu, mungkin bisa diceritakan itu. Dari awal kita bikin jamming di Tabanan. Itu pra-eventnya Hari Raya Graffiti. Iya. Habis itu Hari Raya Graffiti itu seminggu sebelum lockdown, walaupun corona beritanya udah banyak itu saat itu. Kita udah ketar-ketir juga. Itu sempat bikin tour graffiti juga di daerah Ubud. Setelah itu kita bikin graffiti kepupungan tuh layangan itu, workshop layangan Cilepuk yang kita angkat dari teman kita yang jadi seniman layangan tuh. Dia gambarnya pakai cat semprot, dengan skill jalanan dia merubah layangan tuh jadi tren. Itu pas di Bali lagi musim layangan. Ketika layangan booming, kita bikin acara itu. Terus habis itu kita melancaran itu di akhir tahun. Terus tuh 4 berarti ya? 4. Ya, event-eventnya ada beberapa yang by tawaran, ada yang inisiasi sendiri. Tapi banyakan inisiasi sendiri sih. Rata-rata tema-temanya ada yang mengangkat Bali gitu. Cuman dari setiap event yang kita kerjakan judulnya rata-rata Bali semua. Ada graffiti kepupungan, Hari Raya Graffiti yang merayakan Galungan, melancaran gitu. Kita malah itu bukan nama anak-anak graffiti tapi komunitas kesenian lain gitu. Kita ajak kolaborasi dalam sebuah event gitu. Sebenarnya kita masih
pingin sih ada yang teman-teman baru itu yang mau, karena lumayan susah ya Andrew, Iya, karena susah. mahal juga kalau misalkan mau Di bikin graffiti. satu buah graffiti di jalan tuh ya dengan modal 200 tuh baru dapat berapa kan? dapat 4 ya Empat sekarang ya. kan, iya. Walaupun 4 apa namanya, teknologi cat semprot yang Udah. proper untuk graffiti itu udah Udah banyak sekarang. Saya tertarik ketika di Fraksi Epos kita ingin mencoba menghadirkan rasa selebrasi gitu juga gitu. Cuman dalam sebuah ruangan yang diberikan ini kita melihat bahwa di sini kita ingin menjaring seniman-seniman yang butuh ruang presentasi, entah dia personal melakukan solo-nya atau enggak by kolektif mereka kelompok seni itu. Kita open di sana, kita mau melakukan open submisi yang nanti kan kita kurasi bersama bagaimana teknis atau enggak ide dari sebuah wacana yang mereka mau kasih ke kita gitu. Kesannya berarti ini ya, kesannya buat Ya, buat anak-anak muda, golongan muda gitu. jangan takut mencoba sih sebenarnya kita teh. Pokoknya lakuin aja, seru kok. Iya, iya. Seru. Rasain sendiri seruannya tuh gimana. Ya semacam berkesenian dengan tools yang berbeda Beda. aja sebenarnya. Kita melakukan seni visual juga kan. Sama seperti halnya melukis, mematung, menggrafis atau bikin seni visual digital segala macam itu kan mulai dari suka dulu baru kita bisa terjun lebih dalam. Ya bener Indra bilang tadi, kalian lakukan apa yang disukain dulu. Ketika di graffiti itu lebih banyak teman, lebih asik Lebih sebenarnya. asik. Jadinya kayak Ya kita ngobrol aja gitu. Bener itu aja ya. Lebih banyak teman, lebih asik. Lebih asik gitu. Oke.